Bahasan selanjutnya adalah component form of the dot product, yaitu bentuk komponen dari perkalian titik. Pada dasarnya, pada bahasan ini kita akan mencari rumus yang mengekspresikan perkalian titik dari dua vektor dalam bentuk komponen untuk tujuan penghitungan. Pada pembahasan ini, kita akan mendefinisikan sebuah formula dari vektor yang berada di R3, selanjutnya diturunkan ke vektor yang ada di R2. Menurunkannya dengan cara yang serupa. Kita lihat di sini pada gambar 3.2.6, di sini kita punya vektor U, kemudian vektor V. Vektor U itu merupakan vektor yang berasal dari titik 0 dan juga titik V juga sama, berasal dari titik 0, kemudian menuju ke titik P, yaitu untuk U, titiknya adalah U1, U2, U3. Kemudian untuk vektor V ke titik Q, yaitu V1, V2, V3. Kedua vektor ini mempunyai sudut θ. Karena ada dua vektor yang berimpit titik asalnya dan mempunyai sudut θ, kemudian kita bisa menghubungkan PQ di sini yang merupakan vektor juga, kita sebut sebagai vektor PQ. Maka ini membentuk segitiga dan memenuhi hukum kosinus ya, di mana hukum kosinus berlaku ini. Panjang PQ kuadrat sama dengan panjang U ditambah dengan panjang V dikurangi 2 panjang U panjang V kosinus θ. Kemudian bentuk ini akan kita ubah menjadi bentuk di bawahnya ini. Bagaimana prosesnya? Untuk bentuk yang persamaan 14 ini kan bisa kita tulis sebagai 2 panjang U panjang V kosinus θ ya, maka nilainya akan sama dengan ini yang dikurangi PQ kuadrat. Sehingga jika ini saja yang kita nyatakan berada di ruas kiri, maka nilainya akan sama dengan setengah panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi panjang V dikurangi panjang V min U kuadrat. Nah, V min U kuadrat, V min U-nya itu berasal dari PQ. Ini kita pelajari sebelumnya ya, PQ, panjang vektor PQ adalah V min U, karena ini koordinatnya. Oke, sehingga bisa kita tuliskan bahwa untuk yang bentuk ruas kiri ini akan sama dengan U kali V. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, hasilnya sama dengan ini. Oke, kemudian kita juga perlu ingat kembali bahwa panjang vektor U dikuadratkan itu nilainya akan sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Dan juga panjang V kuadrat itu adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Maka kita juga tahu bahwa panjang V min U kuadrat itu adalah ini. Oke, dengan mensubstitusikan U kuadrat, V kuadrat, dan V min U kuadrat di sini ke persamaan ini, nah ini nanti akan kita dapatkan bentuk persamaan 15 ini. Oke, silahkan teman-teman coba untuk mensubstitusikan bentuk ini ke dalam persamaannya itu. Akan mendapatkan bentuk UV sama dengan
U1 V1 U2 V2 ditambah U3 V3. Ini untuk vektor yang berada di R3. Hal ini serupa dengan vektor yang berada di R2 yaitu U kalikan V perkalian titik sama dengan U1 V1 ditambah dengan U2 V2. Oke. Kemudian dari rumus tersebut nampak di definisi 4, jika U sama dengan U1, U2 sampai UN dan V sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah vektor di Rn, maka perkalian titik atau bisa juga disebut sebagai Euclidean inner product atau perkalian dalam Euclid dari U dan V yang didinotasikan sebagai U kali V, maka akan berlaku bentuk ini, bahwa U kalikan V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah dan seterusnya sampai UN dan Vn. Kemudian kita lihat untuk contoh soalnya, contoh 6, kita diminta untuk menggunakan formula 15, yaitu formula yang baru saja kita pelajari di sini, untuk mencari perkalian titik dari vektor U dan V. Kita punya di sini vektor U-nya ini, vektor V-nya ini. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka langsung saja kita kalikan U dikalikan dengan V perkalian titik, maka akan kita dapatkan, ini untuk yang A berarti U dan V-nya yang ada di contoh 5 ya. Berarti ini U-nya di contoh 5 ini dan V-nya ini akan kita dapatkan perkalian titiknya ini. Kemudian untuk yang B, U-nya ini, V-nya ini, sehingga jika kita kalikan hasilnya adalah ini. Masing-masing dikalikan ya, U1, V1, U2, V2, U3, V3 itu dijumlahkan. Kemudian kita ke contoh 7. Oke, yang ditanyakan adalah cari sudut antara sebuah diagonal dari suatu kubus dan sisi salah satu rusuknya. Oke, misalkan di sini ada U1 dengan koordinat ini, U2 ini, U3 ini. Oke, dengan panjang U1 adalah panjang sisinya, sisi dari sebuah kubus. Berarti jika misalnya tadi U1 sudah diketahui, sudah kita misalkan koordinatnya K00, U2 juga sudah, U3 juga sudah, maka kita punya vektor di sini ya, vektor D di sini adalah diagonal. Berarti karena di sini K, di sini K, di sini K, berarti posisi diagonal ini, titik di sini adalah K, K, K. Gitu ya. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk D sama dengan K, K itu siapa? Oh, kita lihat di sini kita sudah tahu U1, U2, U3, maka K, K itu ternyata siapa? Ternyata U1 ditambah U2 ditambah dengan U3. Ya, D itu merupakan suatu diagonal dari kubusnya. Selanjutnya dengan menggunakan rumus perkalian titik yang menggunakan kosinus itu, ini kan awalnya kita tahu bahwa U dikalikan dengan D itu sama dengan panjang U1 kali D adalah panjang U1 dikalikan dengan panjang D dikalikan dengan cos theta. Misalnya kita ambil
Theta itu adalah sudut antara D dengan salah satu sisinya yaitu U1. Oke. Kemudian bisa kita cari cos theta-nya adalah ini. Oke. Nah, kita hitung U1 dikalikan dengan D. U1 kita punya ini koordinatnya. D-nya ini. Berarti menggunakan definisi yang baru saja kita pelajari, perkalian titik ini adalah masing-masing ini dikalikan ya, K dikalikan dengan K, 0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan K, 0 dikalikan dengan K dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah K kuadrat. Kemudian panjang U1 berarti akar dari K kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadinya K, dan juga untuk panjang T adalah ini. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1/akar 3. Karena yang dicari adalah theta, kalau cos theta-nya adalah 1/akar 3, berarti theta-nya adalah ini. Ini menggunakan bantuan dari komputer, diperoleh 54,74 derajat.